Halo teman-teman, baru-baru ini ada seorang tokoh nasional yang cuplikan ceramahnya viral di media sosial. Kira-kira begini kata beliau. Nanti teman-teman bisa berusung sendiri ya cuplikan video ceramah beliau. Saya sendiri nggak tahu persis apa konteks lengkapnya dan apa latar belakang pembicaraannya atau apa motivasi beliau menyampaikan hal itu. Karena itu saya tidak ingin mengomentari pribadi beliau, tapi saya ingin menanggapi satu poin yang menurut saya cukup berbahaya nih jika disalahpahami, terutama oleh saudara-saudara yang beragama non-Kristen, yaitu pernyataan bahwa orang Kristen bisa menewaskan atau menganggap kalau menewaskan orang lain yang tidak seiman atas nama iman itu syahid begitu. Nah ini terus terang saya nggak tahu ya dari mana kesimpulan seperti itu berasal. Apakah itu hasil pembacaan tertentu beliau terhadap ajaran Kristen atau mungkin ada kesalahpahaman terhadap isi Alkitab. Mungkin khususnya bagian perjanjian lama ya, karena ada perjanjian lama. Dan memang di Alkitab ada perjanjian lama, bagian-bagian yang menggambarkan bahkan memuat ada hal-hal kekerasan termasuk dalam konteksnya peperangan pada saat itu. Ya misalnya dalam Ulangan 20 ayat 16 sampai 17, 1 Samuel 15 ayat 3 itu berbicara tentang peperangan melawan bangsa lain. Tapi nah ini nih penting untuk dipahami, bagian-bagian itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah masa lalu. Itu adalah kisah tentang masa di mana perang adalah realitas umum. Jadi bangsa-bangsa ya saat itu memang saling berkonflik dan umat Israel pada saat perjanjian lama itu sedang berjuang mempertahankan identitas dan keberlangsungan hidupnya. Selain itu, cara umat pada masa lalu memahami Allah itu berbeda dengan pemahaman kita sekarang. Jadi ada perkembangan pemahaman. Karena itu umat Kristen tidak membaca Alkitab secara harafiah literal begitu, tapi harus mempertimbangkan ada konteks, ada sejarahnya, dan ada perkembangan pemahaman iman. Nggak semua teks itu di perjanjian lama itu menjadi norma yang universal, persis, harafiah untuk sepanjang zaman, nggak begitu. Nah bagi orang Kristen, puncak wahyu Allah itu ada dalam dirinya Yesus Kristus. Dan di dalam Tuhan Yesus, kami tidak melihat kelanjutan pola kekerasan itu. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Lalu ketika ada muridnya menggunakan pedang, Yesus malah menegur di Matius 26 ayat 52. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi dilarang, Tuhan nggak menginginkan itu. Lalu kemudian teladan para murid juga begitu ya. Pada masa berikutnya ada Stefanus, contohnya martir pertama dalam kekristenan, itu martir kami sebutnya. Dia dirajam, tapi waktu itu dia dirajam, dilempari batu, tidak membalas, malah berdoa, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu di kisah Rasul 7 ayat 60. Nah tadi sudah di perjanjian lama ya, sekarang tentang di bagian perjanjian baru bagaimana nih? Apakah ada ajaran yang membenarkan kekerasan atau pembunuhan atas nama iman? Jawabannya nggak ada. Sebaliknya di para rasul mengajarkan ya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, itu di Roma 12 ayat 17. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan, Roma 12 ayat 21. Dan ya memang ada sih ayat-ayat yang terdengar keras seperti aku datang membawa pedang dalam Matius 10 ayat 34. Tapi itu bukan ajakan kekerasan, itu gambaran bahwa iman kepada Yesus ya kemungkinan akan menimbulkan konflik di antara keluarga yang tidak setuju dan seterusnya. Tapi maksudnya itu bukan tentang konflik fisik begitu. Nah, jadi karena itu dalam kekristenan kata syahid atau martir yang lebih sering kami gunakan martir itu bukan berarti membunuh demi iman. Kata martir berasal dari bahasa Yunani martus yang artinya saksi. Jadi seorang martir adalah orang yang bersaksi tentang imannya kepada Kristus, bahkan jika itu membuatnya harus menderita, harus kehilangan nyawanya. Jadi martir itu orang yang rela mati karena iman, bukan orang yang membunuh demi iman. Jadi tentang itu, kasih dan pengampunan menjadi standar utama, bahkan terhadap mereka yang berbeda agama, bukan untuk membunuh. Maka secara teologis pernyataan bahwa orang Kristen bisa membunuh orang lain yang tidak seiman dan itu dianggap sebagai syahid, nah itu nggak tepat, itu miskonsepsi. Dan untuk teman-teman yang non-Kristen, saya ingin mengatakan dengan tulus, jangan sampai kita salah paham ya terhadap ajaran satu sama lain lah begitu. Daripada saling menilai dari potongan-potongan informasi, lebih bagus kita
sering berdialog, kita diskusi, saling belajar, saling tanya kepada sumber-sumber primernya begitu. Nah, karena di tengah keberagaman ini yang kita butuhkan itu bukan kecurigaan dan menghakimi, tetapi kita perlu pengertian, kita perlu bekerja sama. Yuk kita bangun kehidupan bersama yang dilandasi saling menghormati, saling memahami, dan bersama-sama kita hadirkan damai di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih, salam damai bagi kita semuanya.